Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat pusaran hijau berputar ke arah yang berlawanan, warna hijau zamrud aslinya berubah menjadi hijau tua, dan kekuatan penyerapan yang dipancarkan pusaran berubah menjadi kekuatan kuat yang melilit bola batu hitam di tengah pusaran. Cahaya hijau yang kuat muncul di permukaan bola batu hitam, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, cahaya hijau buram terbang keluar dari labu hijau zamrud dan menabrak dinding gunung. Dinding gunung dan tanah berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi, namun saat berikutnya, semuanya kembali normal. Han Li mengangkat kepalanya lalu melihat ke depan. Dia melihat ada lubang bundar seukuran batu kilangan di dinding gunung, ujungnya sangat halus, tetapi bagian dalamnya gelap dan tak berdasar. Dia menggunakan indera ilahi untuk menjelajahinya, dan menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Lubang hitam ini menyebar lurus ke depan di tanah, tiba-tiba mencapai kedalaman ratusan mil. Han Li memandang labu hijau zamrud di tangannya, dan bahagia. Labu hijau zamrud memiliki kemampuan anti meludah semacam ini, dan bola batu biasa bisa mengerahkan kekuatan destruktif yang begitu mengerikan. Jika itu bukan bola batu biasa, tapi pedang terbang dari tingkat harta karun spiritual atau bahkan tingkat artefak dewa, seberapa kuat kekuatan serangannya? Dengan pemikiran ini, Han Li merasakan ledakan kegembiraan di dalam hatinya, dan setelah pulih sedikit dengan ramuan dan batu esensi abadi, indera ilahinya sekali lagi tenggelam ke dalam labu hijau zamrud. Ketika bola batu baru saja ditembakkan, itu juga memuntahkan kekuatan indera ilahinya. Di ruang hijau zamrud, pusaran hijau sekarang telah kembali ke keadaan sebelumnya, dan berputar dengan kecepatan yang agak lambat. Di tengah pusaran, masih ada satu set pedang bambu hijau dan paviliun mini mengambang dengan tenang. Dengan pikiran, Han Li mendesak pedang terbang lainnya dan paviliun mini untuk bergerak ke samping, hanya menyisakan pedang bambu hijau di tengah pusaran. Saat Han Li mendesak metode di dalam hatinya, pusaran hijau zamrud berputar ke arah yang berlawanan lagi, dan berubah menjadi hijau tua. Kekuatan meludah muncul lagi, menyelimuti pedang awan bambu. Pedang bambu awan segera diselimuti oleh cahaya hijau yang menyilaukan. Mereka gemetar hebat dan akan ditembakkan. Mata Han Li berkilat. Dia tidak memicu energi meludah. Sebaliknya, dia dengan tegas menahannya. Pada saat yang sama, cahaya hijau di tubuhnya bersinar terang. Seiring waktu berlalu, wajahnya mulai memucat dan tubuhnya mulai gemetar. Jelas bahwa dia telah mengedarkan energi spiritual surgawi di tubuhnya secara ekstrim. Saat pusaran berputar lebih cepat dan lebih cepat ke arah yang berlawanan, gaya meludah menjadi semakin kuat. Itu melonjak di ruang hijau dan menghasilkan ledakan teredam, seperti gunung berapi di ambang letusan. Ketika Han Li melihat pemandangan ini, dia diam-diam mengira tebakannya benar. Pusaran terus berputar semakin cepat, tetapi pada titik tertentu, Han Li tidak bisa lagi bertahan. Pergi. Han Li tidak bertahan. Kilatan tajam melintas di matanya saat dia mengaktifkan kekuatan napasnya. Labu hijau zamrud sedikit bergetar, dan kekosongan di depannya juga sedikit berfluktuasi. Cahaya biru melintas di mata Han Li. Dia mengaktifkan Clear Spirit Eyes dengan sekuat tenaga dan nyaris tidak melihat bayangan pedang hijau buram. Bayangan pedang hijau melintas dan menghilang ke dinding batu di depannya. Hampir pada saat yang sama, suara terdengar dari tanah yang jaraknya ribuan mil. Bayangan hijau buram terbang keluar. Bayangan pedang hijau menembus tanah ribuan mil jauhnya. Kecepatannya menurun drastis, tapi masih secepat kilat. Itu melonjak ke langit lalu menghilang dalam sekejap. Dimanapun bayangan hijau lewat, celah spasial yang sangat tipis muncul di kehampaan. Di dasar jurang, Han Li tampak sedikit bingung. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas ringan. Meskipun wajahnya pucat, matanya menunjukkan ekspresi terkejut.
Kekuatan labu hijau zamrud untuk mengaktifkan pedang hangat awan bambu begitu besar sehingga langsung menembus tanah ribuan mil jauhnya. Selain itu, bahkan bisa menembus kekosongan. Meskipun beberapa serangan kuatnya saat ini bisa mengguncang kehampaan, mereka tidak pernah bisa menembusnya. Fakta bahwa labu hijau zamrud bisa melakukannya sejauh ini sungguh mengejutkan. Selain itu, kecepatan bayangan pedang tadi tidak cukup untuk menggambarkannya. Itu jauh melampaui serangan Han Li. Dia memperhitungkan bahwa jika jaraknya terlalu dekat, bahkan seorang kultivator dewa primordial pun tidak akan bisa menghindarinya. Saat Han Li memikirkan hal ini, dia mengeluarkan batu inti abadi untuk pulih dengan cepat. Dia melambaikan tangannya yang lain dan mengeluarkan mantra di udara. Setelah beberapa saat, bayangan pedang hijau terbang dari jurang dan mendarat di tangannya. Itu adalah pedang bambu awan. Han Li memegang pedang di tangannya dan memeriksanya dengan hati-hati. Setelah memastikan pedangnya tidak rusak, dia melambaikan tangannya dan menyimpannya di dalam labu. Lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, bola cahaya keemasan ditembakkan dari jauh dan muncul di dekat jurang dengan kecepatan luar biasa. Cahaya keemasan menyala dan seekor kumbang emas besar muncul. Matanya berkedip dengan ganas. Itu adalah Golden Immortal Sea dari alam dewa primordial. Aura besar meletus dari tubuhnya. Semua binatang iblis dalam radius puluhan ribu mil terbang keluar dari sarang mereka dan melarikan diri ke kejauhan saat merasakan aura ini. Iblis pohon alam Tai di dekat jurang juga terkejut dan memandangi kumbang emas di udara dengan waspada. Pergilah jika kamu tidak ingin mati. Golden Immortal Sea melirik iblis pohon dan kemudian mengalihkan pandangannya ke jurang. Kemarahan melintas di mata iblis pohon Tai, tetapi tidak menyerang. Setelah kilatan cahaya hijau di permukaan tubuhnya, akar dan tanahnya yang besar dicabut dari tanah dan kemudian lari secepat mungkin. Golden Immortal Sea mengabaikan iblis pohon dan menatap lekat-lekat ke arah jurang. Gelombang Evil Ki yang sangat padat terpancar dari jurang maut. Bahkan itu sedikit takut akan hal itu. Tidak lama setelah indera ilahi memasuki jurang, ia terpaksa berhenti oleh Evil Ki yang padat dan tidak dapat menyelidiki situasi di dalam. Mata Golden Immortal Sea berkedip dengan cahaya keemasan. Kemudian, tubuhnya yang besar berubah menjadi bola cahaya keemasan dan terbang ke bawah. Namun, saat ia terbang ke jurang, serangkaian suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar di dekatnya dan serangkaian pilar cahaya hitam tebal naik ke langit. Setiap pilar cahaya mengeluarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang mencengangkan. Itu adalah formasi penyembunyian surgawi. Pilar cahaya hitam ini beresonansi satu sama lain dan langsung melepaskan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekitar jurang. Tiba-tiba, semua rune hitam meledak. Gumpalan cahaya hitam muncul dan menghubungkan pilar cahaya hitam menjadi satu untuk membentuk lautan luas cahaya hitam yang menyelimuti seluruh jurang, termasuk Gold Immortal Devourer. Saat itu, seorang pria parubaya berjubah kuning muncul di dekat lautan cahaya hitam dalam sekejap. Dia melantunkan mantra dan membuat serangkaian segel tangan. Itu adalah Taoist Xie. Lautan cahaya hitam segera bergejolak dan pita cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seperti tentakel raksasa, mereka melesat dari segala arah dan melilit tubuh Golden Immortal Sea. Setiap pita cahaya hitam berkelebat dengan rune hitam dan memancarkan kekuatan pembatas yang kuat. Permainan anak-anak. Golden Immortal Sea mendengus dengan dingin dan mengayunkan cakar depannya. Permainan anak-anak. Golden Immortal Devourer mendengus dengan dingin dan mengayunkan cakar depannya. Cahaya keemasan tiba-tiba meletus dari tubuhnya yang besar dan garis-garis cahaya keemasan yang sangat tajam melesat ke segala arah, langsung merobek sebagian besar pita cahaya hitam di sekeliling tubuhnya. Pada saat yang sama, Golden Immortal Devourer memutar tubuhnya dan merobek pita cahaya hitam yang tersisa.
Cahaya keemasan meletus dari cakar depannya saat dia mengayunkannya ke kiri dan kanan. Dua bilah cahaya emas raksasa melesat keluar dari cakarnya dan menghantam lautan cahaya hitam. Serangkaian suara berderak meletus dari kedalaman lautan cahaya hitam. Lautan cahaya hitam bergolak dengan keras dan dengan cepat meredup seolah-olah akan runtuh. Tepat pada saat ini, lolongan tajam meletus dari kedalaman lautan cahaya hitam, diikuti oleh dua ledakan teredam. Dua semburan cahaya keemasan bisa terlihat samar-samar sebelum meredup. Ekspresi Golden Immortal Sea sedikit berubah karena serangan yang baru saja dilepaskannya tampaknya telah diblokir secara paksa. Lautan cahaya hitam yang bergolak kemudian menjadi stabil dan dengan cepat mendapatkan kembali kecerahannya. Selusin ular piton hitam tebal tiba-tiba melesat keluar dari kedalaman lautan cahaya hitam. Masing-masing panjangnya ribuan kaki dan mereka membuka mulut berdarah saat mereka menukik ke arah Golden Immortal Sea. Mata Golden Immortal Sea menjadi dingin dan mengayunkan cakar depannya ke depan dengan kilatan cahaya keemasan. Puluhan ribu sinar cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, menjadi beberapa kali lebih terang dari sebelumnya, melonjak dan memadat menjadi ribuan hantu kumbang emas yang menyerang ular sanca hitam. Serangkaian gemuruh keras terdengar, cahaya keemasan dan bayangan hitam saling terkait dan meledak. Selusin ular sanca hitam dicabik-cabik oleh kumbang emas dalam sekejap, berubah menjadi semburan cahaya hitam yang menghilang di udara. Golden Immortal Devourer melambaikan cakar depannya lagi dan kumbang emas menyala lagi. Mereka terbang dan berkumpul bersama, berubah menjadi bayangan pedang emas besar yang menebas lautan cahaya hitam di sekitarnya. Tekanan besar meletus dari bayangan pedang emas ini, menyebabkan lautan cahaya hitam di dekatnya berfluktuasi dengan hebat. Tetapi tepat pada saat ini, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak keluar dari kedalaman lautan cahaya hitam, memancarkan semburan fluktuasi hukum yang kuat. Cahaya hitam yang terbentuk setelah ular sanca hitam hancur tiba-tiba menyatu ke satu titik, langsung berubah menjadi serangkaian cincin hitam besar. Cahaya hitam menyala dan cincin hitam ini muncul dari udara tipis di sekitar bayangan pedang emas, menjebaknya di dalam. Bayangan pedang emas segera goyah dan membeku di udara, tidak bisa turun lebih jauh. Golden Immortal Devourer mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung marah saat melihat ini, tampaknya benar-benar marah. Itu mengangkat dua cakar depannya tinggi-tinggi ke udara dan cahaya keemasan yang besar melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan bercampur dengan lapisan rune emas, dan itu berputar di udara sebelum mengembun menjadi bola cahaya emas yang berukuran ribuan kaki. Cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari bola cahaya keemasan seperti matahari keemasan, seketika memaksa mundur lautan cahaya hitam dalam radius beberapa ribu kaki, menciptakan ruang hampa. Saat Golden Immortal Devourer melambaikan cakar depannya, bola cahaya emas seperti matahari segera meluncur dan membombardir lautan cahaya hitam. Bola cahaya emas tiba-tiba meledak, dan ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Badai emas menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang, menghancurkan lautan cahaya hitam di dekatnya. Setelah itu tidak berhenti sama sekali, dan terus menyapu ke segala arah dengan momentum yang lebih ganas, merobek semua yang ada di jalurnya. Lautan cahaya hitam bergetar hebat sebelum benar-benar meledak menjadi bintik-bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke dalam kehampaan di tengah serangkaian ledakan yang bergema. Adegan di depan mata Golden Immortal Sea melintas, dan dia muncul di pintu masuk jurang lagi. Pada saat yang sama, sesosok humanoid emas terhuyung mundur seolah-olah telah terkena pukulan berat. Itu tidak lain adalah Taois Xie. Wajahnya pucat pasi, dan pakaiannya compang camping. Ada dua luka besar di dada dan perut bagian bawah, jelas menunjukkan bahwa dia terluka parah. Setelah terbang kembali hampir 10.000 kaki, petir emas meletus dari tubuhnya,
dan dia meminjam kekuatan mundur yang sangat besar untuk terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya keemasan bahkan tanpa melihat ke belakang. Golden Immortal Devourer tidak mengejar ketika dia melihat Taoist Xie pergi. Sosok besarnya melayang di luar jurang, menatap Evil Qi yang melonjak dengan sedikit keraguan di matanya. Bagaimana mimpi berusia 20 tahun itu? Haha, tepat pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar dari dasar jurang. Suara itu keras dan jelas seperti lonceng saat berguling. Kata-kata Hanli secara akurat menusuk titik sakit Golden Immortal Devourer, menyebabkan matanya terbakar amarah, tetapi dia tidak bergerak. Kamu ingin memakanku? Apakah kamu tidak takut meledak? Datang dan coba jika kamu punya nyali. Aku akan menunggumu di sini. Suara anak emas terdengar dari dasar jurang seperti menambahkan minyak ke dalam api. Golden Immortal Devourer benar-benar marah saat mendengar itu. Cahaya keemasan melintas di sekelilingnya, dan pola bergerigi muncul di tepinya, tampak seperti nyala api keemasan. Lapisan pola emas melayang di sekelilingnya, dan tubuhnya dengan cepat menyusut menjadi kurang dari 1000 kaki. Saat tubuhnya menyusut, api emas yang menyelimutinya menjadi lebih padat, seolah-olah dia terbungkus lapisan mantel api. Kemudian, Devourer emas alam dewa primordial terjun langsung ke aura pembunuh yang tebal dari jurang maut. Di bawah perlindungan mantel api, Evil Qi di jurang mundur dan diisolasi beberapa kaki jauhnya. Meski begitu, mata Golden Immortal Devourer masih dipenuhi rasa jijik, jelas tidak senang dengan Evil Qi di jurang. Saat dia terjun, kecepatannya berkali-kali lebih cepat daripada ketika Hanli terus-menerus menembus batas kemampuannya untuk menjelajahi jurang. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat Hanli dan anak emas berdiri di dasar jurang. Mata Golden Immortal Devourer berkedip dengan sedikit keraguan. Tidak masuk akal bahwa basis kultivasi manusia dan anak kecil telah meningkat pesat hanya dalam 20 tahun. Untuk beberapa alasan, bahkan dengan basis kultivasi primordial Immortal Devourer tahap akhir, dia khawatir. Alih-alih bergegas turun, dia melayang di atas jurang dan mengamati dasar jurang dulu. Dengan sekali pandang, ia menemukan bahwa ada beberapa hal di dasar lembah yang sengaja disembunyikan di beberapa tempat dengan aura yang sangat buruk. Ada jejak fluktuasi energi spiritual yang tak terlihat yang berasal dari sana, seolah-olah semacam formasi telah dibuat. Gumpalan ejekan melintas di mata Golden Immortal, dan kemudian membuka mulutnya dan meludah. Tornado emas segera keluar dari mulutnya dan menyapu ke kedalaman lembah. Dimanapun badai berlalu, aura dan pasir pembunuh diaduk oleh angin kencang yang membawa lampu kristal kecil. Mereka mundur ke kedua sisi tembok gunung, segera memperlihatkan platform batu bundar dan bendera hitam segitiga di tanah. Platform batu dan bendera hitam ini tertiup angin topan. Mereka semua terlempar dari posisi semula dan jatuh ke arah dinding batu jurang. Formasi besar tiba-tiba kehilangan efeknya. Ini pengaturanmu. Golden Immortal Devourer bertanya dalam bahasa manusia. Hanli dan Jintong tetap diam di dasar jurang. Melihat tidak ada yang menjawab, Golden Immortal Xi tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Dia benar-benar khawatir bahwa seorang anak nakal yang baru saja mencapai tahap awal alam dewa primordial dan manusia yang hanyalah alam dewa emas tahap puncak dapat menemukan sesuatu yang dia takuti. Anak kecil, kamu dan aku adalah satu. Ketika kamu bergabung dengan tubuhku, kamu akan menyadari bahwa pengejaran dan pertempuran selama bertahun-tahun ini tidak ada artinya. Alih-alih itu, mengapa kamu tidak menyerah saja sekarang? Golden Immortal Devourer dari ranah Dewa Primordial berkata, kalau begitu, kenapa tidak biarkan saja aku memakanmu dan menyatu dengan tubuhku? Bukankah itu sama dengan menggabungkan menjadi satu? Jintong meludah dan membalas, meskipun kamu dan aku adalah satu, ada perbedaan dalam keadaan pikiran. Ranah saya jauh lebih tinggi dari milik Anda, jadi mudah bagi saya untuk melahap Anda,
tetapi tidak akan mudah bagi Anda untuk melahap saya. Selain itu, dengan pikiran seperti anak kecil Anda, cepat atau lambat Anda akan dimakan oleh tubuh lengkap lainnya. Mengapa Anda tidak bergabung dengan saya sekarang? Mungkin saya akan memilih untuk menyimpan sebagian dari ingatan Anda. Sejujurnya, saya sebenarnya cukup senang melihat Anda melangkah ke tahap awal alam primordial immortal, kata Golden Immortal si perlahan, tanpa rasa kesal dan amarah sebelumnya. Han Li tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang. Baru setelah mendengar ini dia berkata, dalam hal temperamen, penampilan Jin Tong saat ini lebih baik. Jika kamu ingin melahapnya, kamu harus bertanya padaku, tuannya. Seorang manusia alam Golden Immortal belaka berani menyebut dirinya tuanku. Kamu benar-benar pantas mati. Golden Immortal si menjadi marah ketika dia mendengar ini. Kedua tungkai depannya terjalin satu sama lain sebelum tiba-tiba menyapu udara, mengirimkan dua garis cahaya bulan sabit meluncur langsung ke arah Han Li. Lampu kristal tampaknya tidak berbeda dengan milik Jin Tong, tetapi kecepatannya beberapa kali lebih cepat. Hanya dalam sekejap, mereka telah mencapai Han Li. Han Li merasa tercekik saat kekuatan tak terlihat menghantam wajahnya. Untungnya, dia sudah siap. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya dan roda mantra di tubuhnya terbalik. Sosoknya kabur dan melintas ke samping dengan Jin Tong. Pada saat yang sama, dia memutar pergelangan tangannya dan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, ditembakkan ke Golden Immortal si pada saat bersamaan. Golden Immortal si memiliki beberapa kesan benda putih. Itu adalah pemberat kertas giok putih yang pernah digunakan Han Li sebelumnya. Itu sudah rusak parah setelah dipukul mundur oleh Golden Immortal si terakhir kali. Dia tidak menyangka itu akan digunakan lagi kali ini. Ditemani angin yang bersiul, pemberat kertas yang diukir dengan kepala singa itu membesar lalu berubah menjadi unta seputih salju dengan retakan di atasnya, menekan kepala Golden Immortal si. Benda hitam itu adalah batu tinta panjang yang langsung menuju ke kaki Golden Immortal si. Begitu mendarat di tanah, itu berubah menjadi lautan api hitam pekat yang melonjak menuju Golden Immortal si. Kedua harta ini diperoleh dari Feng Tiandu. Keduanya adalah senjata abadi yang kuat, tetapi mereka jelas tidak cukup kuat di hadapan Golden Immortal si. Golden Immortal si mendengus dan membuat tebasan vertikal dengan salah satu kaki depannya. Cahaya kristal terbang keluar dan menabrak unta seputih salju. Unta seputih salju patah dari tengah. Cahaya tersebar dan berubah menjadi dua lembar pemberat kertas yang jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Golden Immortal si membuka mulutnya dan menarik napas. Lautan api segera memadat menjadi gelombang api spiral dan tersedot ke perutnya seperti ikan paus yang menghisap air. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Di tanah yang dilalap api hitam, satu demi satu, pilar batu giok putih yang diukir dengan segala jenis rune bangkit dari tanah dan membentuk formasi batu putih besar. Berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, itu melesat ke arah Golden Immortal Devourer. Pada saat yang sama, dinding gunung di kedua sisinya menyala dengan cahaya perak terang pada saat bersamaan. Prasasti batu sepanjang 4.000 kaki menembus dinding pada saat yang sama dan berubah menjadi 4 jimat besar yang menutupi kepala Golden Immortal si. Keempat karakter jimat ini tidak lain adalah jimat penjebak kayu naga azure, jimat menyilaukan emas harimau putih, jimat api vermilion cerah, dan jimat penolak air bela diri sejati. Han Li telah menggunakan 4 jimat yang dia peroleh dari surat berat 8 harta karun sebagai fondasi, dan menuangkan sejumlah besar kekuatan spiritual abadi ke dalam jimat ini untuk mengukirnya ke dinding batu. Ditemani oleh serangkaian raungan harimau dan raungan naga, seekor naga hijau menukik ke bawah, seekor harimau putih raksasa menukik ke bawah, seekor burung api merah raksasa menukik ke bawah, dan kura-kura hitam berbaju besi tebal bergegas mendekat, menekan Golden Immortal si dengan momentum menjebaknya ke segala arah. Semut rendahan,
Trik yang tidak penting. Golden Immortal Sea berteriak dengan marah. Cahaya kristal bersinar dari segala arah di sekitar tubuhnya, dan bilah cahaya tipis dan tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan padat, hampir seketika mengubah susunan di bawah menjadi saringan berlubang. 4 binatang aneh yang menukik dari atas tidak bisa menahan bilah cahaya kristal sama sekali. Hanya dalam beberapa pukulan, energi spiritual mereka berkurang menjadi tipis, dan mereka berubah menjadi 4 gumpalan asap dan menghilang. Namun, sebelum dia bisa beristirahat sejenak, sebuah bayangan besar jatuh dari langit. Itu berubah menjadi paviliun 3 lantai yang sangat besar, dan langsung menyelimutinya. Paviliun itu mempesona dengan emas dan batu giok, dan suara bahasa Sanskerta tetap terdengar. Semburan gelombang suara aneh menyebar, menyebabkan Golden Immortal Sea terasa sedikit mengambang. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya telah kembali ke mimpi di mana dia terjebak, dan dia sekali lagi mengejar Jin Tong. Raungan seperti binatang buas keluar dari mulutnya, dan gelombang suara besar tiba-tiba keluar, langsung menghancurkan semua suara bahasa Sanskerta di paviliun 3 lantai. Bahkan paviliun segera memiliki retakan padat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pemandangan ini, mata Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat sedikit. Setelah 20 tahun penyiksaan ilusi, kekuatan indera ilahi Golden Immortal Sea tampaknya menjadi sedikit lebih kuat. Menurut perkiraan aslinya, paviliun 3 lantai yang telah ditempa dalam labu hijau Zamrud untuk jangka waktu tertentu seharusnya dapat menjebak Golden Immortal Sea selama sekitar 10 napas, sehingga dia dapat mengulur waktu untuk menggunakan roda kegelapan. Kebenaran, namun kenyataannya, itu bahkan tidak bisa bertahan selama 3 napas. Peng, suara keras terdengar. Bangunan 3 lantai itu retak sebagai tanggapan, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Pada saat yang sama, Han Li berteriak keras, "Rekan cahaya ajaib, tunggu apa lagi?" Begitu suaranya menghilang, sosok hitam yang diselimuti ki yang melonjak tiba-tiba muncul di belakang Golden Immortal Sea. Dia memegang tombak hitam kuno dengan kedua tangan sebelum menusukkannya ke punggung Golden Immortal Sea. Sosok itu secara alami adalah cahaya ajaib yang telah memasuki mayat Rat Immortal. Tidak diketahui teknik rahasia apa yang telah dia gunakan, tetapi fluktuasi auranya saat ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya berada di tahap awal Dewa Primordial. Cahaya hitam pada tombak bersinar terang, dan noda darah di ujung tombak bahkan mekar dengan cahaya merah darah, melayang di ujung tombak, mengembun menjadi bayangan tombak berwarna merah darah seperti teratai, dan mengeluarkan suara siulan tajam yang membuat hati orang bergetar. Saat tubuh tombak itu bergetar, jejak cahaya menyapu seperti naga yang berenang, dan dengan aura pembunuh yang sangat kuat, itu menusuk Golden Immortal Sea. Kekuatan yang diungkapkannya sebenarnya puluhan kali lebih kuat daripada saat Han Li mengujinya hari itu. Golden Immortal Sea, yang berada di ranah Dewa Primordial, telah lama menyadari hal ini, tetapi tubuhnya tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia meluruskan kedua kaki depannya untuk bertemu dengan tombak hitam. Ada perbedaan besar dalam ukuran antara keduanya, tapi masing-masing membawa aura yang luar biasa. Seperti batang baja di ujung jarum, mereka bertabrakan dengan keras.